Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mahmuda dari kelas 11 OTKP 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume yang ada di Zoom tadi. Pertama, tujuan PKL. 1. Memberikan pengalaman kerja langsung atau real untuk menanamkan internalis iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. 2. Menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja menghadapi tuntutan pasar kerja global. Nomor 3. Memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. Manfaat PKL. Manfaat bagi peserta didik. Nomor 1. Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu, proses, dan hasil kerja. 3. Menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Nomor 4. Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetisi keahlian yang dipelajari di tempat PKL. Nomor 5. Mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri. Fungsi PKL. Pemantapan kompetisi. Pembelajaran di SMK belum memenuhi standar industri. Dilihat dari ketersediaan jenis dan jumlah peralatan kompetisi pengajar, kondisi dan situasi belajar, dan di situasi melayani konsumen secara langsung. Nomor 2. Realisasi pendidikan sistem ganda atau PSG. Aktualisasi PSG, SMK bermitra dengan DUDI SMK yang melakukan Memorandum of Understanding atau MOU dengan DUDI dalam melaksanakan pembelajaran SMK Pika Semarang, SMK Negeri 1 Singosari Malang yang membuka kelas Astra, SMKN 3 Bandura Sidoarjo atau STM Perkapalan dengan PT PAL Indonesia dan lain-lain. Ruang lingkup PKL. Tahap 1. Pengamatan. Mengamati kegiatan di tempat PKL, kemudian merencanakan kegiatan nyata atau real. Tahap 2. Meniru tindakan atau approximating. Peserta didik melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh pekerja DUDI atau pembimbing industri. Tahap 3. Kerja dalam bantuan dan pengawasan. Peserta didik mulai bekerja dengan bantuan dan pengawasan pembimbing industri. Tahap 4. Bekerja mandiri atau self-directed learning. Pada saat melakukan pekerjaannya, peserta didik hanya minta bantuan jika diperlukan. Tahap 5. Aktualisasi dan eksplorasi. Peserta didik menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya di sekolah dengan aktif memberikan tanggapan terhadap pengembangan metode kerja, prosedur kerja, formula, dan hal lain yang digunakan di dunia kerja atau DUDI. Pembekalan peserta PKL. Materi pembekalan PKL bagi peserta didik antara lain meliputi 1. Karakteristik budaya kerja di industri, tata aturan kerja di industri, penyusunan jurnal, pembuatan dokumen portofolio, dan penilaian PKL. Pelaksanaan program PKL. Jurnal kegiatan PKL. Selama melakukan kegiatan pembelajaran di institusi, pasangan atau industri, peserta didik wajib menyusun jurnal kegiatan PKL. Jurnal dibuat selengkap mungkin sesuai dengan topik-topik pembelajaran atau jenis pekerjaan dan tugas-tugas lain yang diberikan pembimbing industri. Dokumentasi portofolio PKL. Dokumentasi portofolio PKL sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut: halaman judul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar jika ada, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan, bab 2 proses dan hasil belajar di industri atau DUDI, bab 3 penutup.
Dokumen portofolio hasil kegiatan PKL di institusi, pasangan, atau industri digunakan sebagai bahan penilaian peserta didik. Dan yang terakhir, pemberian sertifikat PKL. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03 M-PER-PER-1/2007 tentang pedoman pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan berbasis kompetensi yang link atau match dengan industri. Pada pasal 10 ayat 4 dinyatakan bahwa perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri memberikan sertifikat kepada siswa yang telah menyelesaikan praktik kerja industri dan atau pemagangan industri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.